Perkenalkan, nama saya Astri Grestiko Tahayan, NIM 182401075 dari Partner 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis reaksi-reaksi yang berperan dalam titrasi potensiometri. Umumnya reaksi tersebut terdiri atas 3. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Untuk reaksi yang pertama ada reaksi netralisasi. Titrasi asam basa dapat diikuti dengan elektroda indikatornya, yaitu elektroda gelas. Terdapat kurva titrasi yang khas dengan titrasi asam basa. Tetapan ionisasi harus kurang dari 10⁻⁸. Dan reaksi yang kedua ada reaksi pembentukan kompleks atau pengendapan. Pembentukan kompleks atau pengendapan akan membebaskan ion yang terhidrasi dari larutan. Biasanya digunakan untuk elektroda Ag dan Hg. Berbagai logam dapat dititrasi dengan pelarut EDTA. Dan reaksi yang ketiga ada reaksi redoks. Elektroda PT atau elektroda inert dapat digunakan pada titrasi redoks. Oksidator kuatnya akan membentuk lapisan logam. Oksidasi yang harus dibebaskan dengan reduksi secara katoda dalam larutan yang encer. Perkenalkan, nama saya Desi Sitorus dengan NIM 182401068. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel galvani dengan sel elektrolisis. Langsung saja yang pertama yaitu sel galvani. Sel galvani yaitu sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik secara spontan atau secara langsung dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan sel tersebut. Sel galvani mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks pada sel galvani terjadi ketika batang logam langsung dimasukkan ke dalam larutan sel tersebut. Sel galvani terdiri dari dua bagian yang terpisah, di mana akan dihubungkan oleh suatu pori-pori. Anoda pada sel galvani bersifat negatif dan katodanya bersifat positif. Elektron berasal dari larutan atau senyawa yang dimana akan mengalami reaksi oksidasi. Itu dia penjabaran dari sel galvani. Sedangkan sel elektrolisis yaitu sel yang mengalami reaksi kimia ketika suatu arus listrik dialirkan ke dalam sel tersebut. Sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi redoks hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke dalam sel tersebut. Pada sel elektrolisis hanya memiliki satu bagian saja, di mana reaksi kimia yang akan mengalami elektrolisis di suatu tempat tertentu. Anoda pada sel elektrolisis bersifat positif dan katodanya bersifat negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, elektronnya berasal dari sumber arus listrik. Sekian penjabaran saya, terima kasih. Nama saya Anggika Permatasari, NIM 182401086. Di sini saya akan membahas materi tentang titrasi potensiometri. Saya akan membahas tentang bagaimana syarat sampel yang harus digunakan pada titrasi potensiometri. Adapun syarat yang harus digunakan pada sampel titrasi potensiometri yaitu yang pertama harus berbentuk larutan, yang kedua mengandung ion H+, yang ketiga senyawa harus memiliki gugus kromofor, yang keempat yaitu memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang syarat sampel titrasi potensiometri. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Asyifa, NIM 182401056. Di sini saya akan menjelaskan apa itu titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri adalah metode pengukuran terhadap potensial dari suatu ion yang meliputi penambahan atau pengurangan beberapa ion yang sesuai dengan jenis elektrodanya. Jadi, hukum yang mendasari pada percobaan yaitu persamaan Nernst yang berbunyi berdasarkan pengukuran potensial sel di mana elektroda indikator mengalami perubahan secara kuantitatif karena adanya aktivitas ion di dalam larutan. Dengan rumus E sel sama dengan E indikator dikurang E referensi.
Perkenalkan, nama saya Putri Monika Tampo Bolon, NIM 182401005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian titrasi potensiometri. Yang pertama, titrasi potensiometri klasik, yaitu titik ekuivalen tidak ditentukan pada perubahan warna, melainkan pada perubahan beda potensialnya. Yang kedua, titrasi aliforensial, yaitu titrasi untuk mengukur atau menghitung Emax harga potensialnya yang bergantung pada delta L per delta F. Yang ketiga, titrasi autometri, yaitu secara otomatis atau secara langsung ionnya terikat kepada reaksi elektrodanya dengan bantuan kertas perekamnya. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Ramarito, NIM saya 182401003. Saya dari partner 5. Di sini kami akan membahas tentang titrasi potensiometri. Di sini saya akan membahas tentang 3 jenis reaksi yang terdapat di dalam titrasi potensiometri. Yang pertama yaitu reaksi netralisasi, di mana titrasi asam basa dapat diikuti dengan elektroda indikatornya yang terdapat di dalam kurva titrasi dengan tetapan ionisasi, di mana tetapan ionisasinya harus kurang dari 10-8. Yang kedua yaitu ada reaksi pembentukan endapan dan kompleks. Pembentukan endapan dan kompleks dapat membebaskan ion yang terdapat dalam larutan. Dan biasanya digunakan elektroda Ag dan Hg dan dapat dititrasi dengan EDTA. Yang ketiga yaitu ada reaksi redox. Elektroda PT atau inert adalah elektroda yang dapat digunakan pada reaksi redox, di mana oksidator kuatnya yaitu K-4, K2Cr2O7, CuNO3 3 kali, yang akan membentuk lapisan logam yang akan dibentuk dengan direduksi dengan katoda. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama saya David Morris Tumyang dengan NIM 182401055. Di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang titrasi potensiometri, yaitu jenis-jenis titrasi potensiometri. Mana dijelaskan bahwa yang pertama adalah titrasi potensiometri pengendapan, yaitu elektroda petunjuk untuk titrasi pengendapan seringkali berupa logam dari kation yang diukur. Elektroda membran untuk kation atau anion tertentu juga dapat digunakan. Kawak perak seringkali dipakai pada titrasi pengendapan. Yang kedua yaitu titrasi potensiometri pembentukan kompleks, yang menjelaskan bahwa pada titrasi potensiometri terhadap ion logam Mn positif biasanya menggunakan penetrer senyawa kompleks tertentu. Yang ketiga yaitu adalah titrasi potensiometri netralisasi, yang dijelaskan bahwa di sini dasar titrasi potensiometri netralisasi telah diberikan dan bentuk dasar kurva sebagai hubungan dengan pH larutan serta profil titik ekuivalennya. Yang keempat yaitu adalah titrasi potensiometri reaksi redox. Di sini dijelaskan bahwa suatu elektroda kerja inert yang terbuat dari platina umumnya dipakai untuk menentukan titik ekuivalen reaksi redox. Sekian dari video saya. Terima kasih. Spesifik aplikasi titrasi potensiometri pada bidang kimia yaitu untuk menentukan karbon organik total pada tanah dengan cara mengubah organik tanah menjadi CO2. Sedangkan pada bidang industri yaitu untuk menentukan atau mengukur atau menyesuaikan pH dari setiap produk yang dihasilkan berdasarkan potensial selnya agar produk tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau yang kita gunakan. Perbedaan tentang titrasi potensiometri dengan titrasi asam basa. Yang pertama, pada titrasi potensiometri, yang pertama tidak mengalami perubahan warna pada titik akhir titrasi. Yang kedua, mengikuti persamaan Nernst. Yang ketiga, menggunakan elektroda. Yang keempat, tidak menggunakan indikator. Yang kelima, peralatannya lebih rumit. Yang keenam, persen ralat lebih kecil sehingga harus lebih teliti. Yang ketujuh, hasil analisa kurang akurat. Yang kedelapan, adanya perubahan potensial. Yang kesembilan, menggunakan arus listrik untuk penggunaannya. Yang kesepuluh, perhitungannya lebih rumit.
pada titrasi asam basa, yaitu yang pertama mengalami perubahan warna pada titik akhir titrasi, yang kedua mengikuti persamaan Arrhenius, yang ketiga tidak menggunakan elektroda, yang keempat menggunakan indikator, yang kelima peralatannya sangat sederhana, yang keenam person ralat besar dan kurang teliti, yang ketujuh hasil analisa lebih akurat, yang kedelapan adanya perubahan warna pada indikator, yang kesembilan tidak menggunakan arus listrik, yang kesepuluh perhitungannya lebih mudah. Jadi itulah perbedaan titrasi potensiometri dengan titrasi asam basa. Karena adanya aktivitas ion di dalam larutan sesuai dengan persamaan Nernst. Nama saya Rizky, saya akan menjelaskan prinsip percobaan pada titrasi potensiometri. Berdasarkan pengukuran potensial sel, di mana elektroda indikator mengalami perubahan secara kuantitatif karena potensiometri. Titrasi potensiometri yaitu metode analisis kimia berdasarkan hubungan antara potensial elektroda relatif dengan konsentrasi larutan dalam suatu sel kimia. Alat-alat yang diperlukan dalam metode potensiometri yaitu elektroda pembanding, elektroda indikator, dan alat pengukur potensial. Ada beberapa hal penting dalam pemilihan suatu elektroda untuk analisis spesies-spesies tertentu. Yang pertama, elektroda sebaiknya dapat merespon secara inerstan besarnya aktivitas spesies zat yang diukur. Yang kedua, elektroda sebaiknya tidak merespon aktivitas spesies lain zat yang ada bersama spesies yang diukur. Yang ketiga, elektroda sebaiknya tidak bereaksi dengan spesies zat yang ada dalam suatu larutan. Yang keempat, permukaan elektroda sebaiknya tetap komposisinya atau tidak berubah-ubah. Terima kasih.